administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan, sedangkan administrator bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan seluruh aktivitas untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang ditentukan sebelumnya. Jadi seorang administrator itu nanti dia akan banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang akan dia jalankan di sebuah perusahaan. Perumusan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ilmu. Wow, tentunya ini bukan ilmu hitam ya sob, tapi ilmu kanuragan. Salah juga, ini ilmu kepegawaian yang dimaksud. Kemudian sebagai proses, apa sih itu proses? Proses itu segala sesuatu yang tidak langsung jadi. Semuanya itu ada prosesnya. Seperti itu kata orang tua. Kemudian sebagai fungsi dan yang terakhir sebagai seni. Kenapa kepegawaian itu dikatakan sebagai seni? Seni itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu art. Art itu seni katanya kan. Tapi bukan air seni loh guys. Ini seni yang beneran. Jadi yang dinamakan seni itu adalah sesuatu yang tidak ada patokan atau ukuran ataupun tolak ukur. Jadi dalam kepegawaian itu semuanya itu ada seninya. Kemudian tujuan dari administrasi kepegawaian. Yang pertama memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai. Jadi supaya kita mempunyai sebuah perusahaan dengan pegawai yang sangat luar biasa itu harus direncanakan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Yang keempat, peningkatan pendidikan formal, keterampilan teknik, dan fungsional. Yang kelima, terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan dan syarat jabatan. Yang keenam, peningkatan pembinaan pegawai. Dan yang ketujuh, peningkatan kinerja pelayanan pegawai. Prinsip administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Ingat, sob, yang pegawai kita itu adalah manusia, sob. Bukan jin, ataupun bukan yang lainnya, tapi manusia. Jadi kita menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kalau dalam Pancasila itu katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah prinsip demokrasi. Kenapa sih kita menggunakan prinsip demokrasi? Karena kalau kita demokrasi itu biasanya lebih merakyat ataupun banyak bisa usul. Kalau kita menggunakan otoriter berarti seluruhnya kegiatan itu harus sesuai dengan pimpinan. Yang ketiga yaitu the right man on the right place. Apa itu artinya the right man on the right place? Kalau dalam bahasa Indonesianya the right man on the right place itu adalah menempatkan manusia yang tepat kepada tempat yang tepat. Nah, seperti apa itu? Berarti kita menempatkan sumber daya manusia itu pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, equal pay for the equal work. Apa itu? Ya nanti dicari sendiri pengertiannya. Kemudian kita ada di sesi soal ya sob. Ini soal ini merupakan soal kuis untuk kalian belajar di rumah dan silahkan dijawab. Yang pertama, jelaskan pengertian administrasi kepegawaian dengan bahasamu sendiri. Gak usah nyari di internet ya guys, tapi dengan bahasamu sendiri. Soal yang kedua, jelaskan keterkaitan administrasi kepegawaian dilihat dari sisi seni. Ingat ya guys, tadi sudah ada loh guys, seni itu seperti apa. Yang ketiga, apa saja prinsip administrasi kepegawaian? Jelaskan. Wah, ada tadi. Yang keempat, apa tujuan administrasi kepegawaian? Yang kelima, jelaskan perumusan administrasi kepegawaian. Oke guys, ini dapat himbauan dari Ibu Puji Astuti. Itu dikumpul pada hari yang sama saat kelas daring.
PPT bisa dibagikan atau lihat di video. Apabila tidak memungkinkan dianggap tidak mengikuti kelas daring, mapel otomatis tata kelola kepegawaian. Jawaban ditulis dengan tangan, tidak ada perpanjangan dan toleransi waktu. Silakan untuk lembar jawaban nanti dikumpul di kelas daring masing-masing. Kemarin sudah membuat classroom, jadi silakan dikumpul di sana. Demikian video dari Susanto Sakila menatap Cakrawala, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, silakan diulang-ulang lagi video ini karena video ini bisa diulang-ulang. Yang terakhir adalah arigato gozaimasu. Oke, atau terima kasih, sampai berjumpa kembali.